dibilang harus ada komunikasi yang baik jamaah yang ada di rumah. Karena kan biasanya kalau misalnya kita sebelum tidur ngobrol dulu sama istri itu bisa membangkitkan romantisme dalam keluarga dan rumah tangga juga loh. Apalagi kalau misalnya sebelum memberikan nafkah batin. Nah, aku pengen tahu juga nih Ustadz Syam. Siap. Emang sunnah ya kalau misalnya kita komunikasi dulu, banyak ngobrol dulu sebelum tidur. Terus pahalanya besar ya kalau misalnya mau sebelum memberikan nafkah batin kayak apa pillow talk dulu kayak gitu. Apa tuh? Pillow talk kayak obrolan bantal ngobrol pillow dulu talk. gitu. Siap. Aku mohon penjelasannya Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku Habib Utsman, Bunda Tafadhol, Tuti, Syam. Mas Soni serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhu ardhah, beliau meriwayatkan bahwa suatu ketika saya sedang berada di rumah tante saya atau bibi saya, yakni Siti Maimunah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Salah satu istri daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang-bincang dengan bibi saya, yakni istrinya. Beberapa saat kemudian lalu mereka berdua tertidur. Hadis riwayat Muslim dan riwayat Bukhari. Maka subhanallah, salah satu sunnah daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum menjelang tidur yakni berbincang. Jadi ketika seseorang datang kepada istrinya pulang dalam keadaan selesai bekerja, maka subhanallah jangan sampai kebahagiaan-kebahagiaan itu direnggut oleh handphone. Maka banyak sekarang halangan kita yakni pulang ke rumah satu ranjang, satu kamar tapi tertawa dengan topik yang berbeda. Sang suami tertawa dengan grup WhatsApp-nya sendiri, sang istri pun tertawa dengan grup gibahnya sendiri, sang anak menangis memanggil ayahnya, memanggil ibunya dikasih handphone tertawa sendiri. Subhanallah. Jadi masing-masing anak, istri, suami, mereka semua tertawa. Tapi tertawanya bukan dalam bidang yang sama, dalam hal yang sama, dalam topik yang sama, tapi ternyata tertawa dengan topik yang berbeda-beda dari grup WhatsApp masing-masing. Maka subhanallah ini bukan yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Baginda Nabi SAW yang diriwayatkan tadi bahwasanya Rasulullah SAW itu berbicara kepada istrinya. Pulang bertanya bagaimana anak-anak, bagaimana kehidupan di rumah. Karena subhanallah ada sesuatu yang harus dikeluarkan oleh istri yakni 20.000 kata per harinya. Di mana dia akan berbicara kalau tidak ada yang mendengarkan. Padahal dalam Al-Quran banyak sekali contoh-contoh ayat bagaimana komunikasi itu. Ba'dan aqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. Allah akan memperbaiki amal kalian. Allah akan mengampuni dosa kalian ketika kalian bertakwa kepada Allah dengan jalan apa? Qulu qawlan sadida. Berkomunikasi secara jelas dan terang. Mas, misalnya saya ada cerita hari ini atau sang suami bercerita tentang hari itu. Gak usah pulang ke rumah langsung bicarain permasalahan yang politik misalnya, terlalu berat untuk istri gitu ya. Terlalu berat. Dan yang kedua, berbicara tentang apa? Jangan sampai berbicara yang merusak mood. Kenapa merusak mood? Karena ternyata diri ini, jiwa ini, raga ini yang memerintahkan adalah hati. Jadi hatilah pemimpin diri ini. Ada misalnya seorang wanita akalnya sehat tapi hatinya bad mood. Wow, biasanya pendapat itu berbeda. Misal dia tahu kalau 1 tambah 1 itu adalah 2. Tapi pas lagi bad mood ditanya 1 tambah 1 berapa yang? Terserah. 2 tambah 2 berapa? Terserah. Mau makan apa? Terserah. Makan ini aja. Udah kemarin bosen. Katanya terserah, udah kemarin bosen. Ya, maunya apa sih gitu. Padahal awalnya Masya Allah sang istri yang menggebu-gebu. Tapi ternyata karena merusak moodnya maka dibangun dengan komunikasi yang baik, yang jelas, yang terang, yang tidak merusak mood sang istri. Wallahu ta'ala. Masya Allah, dan komunikasinya juga jangan terlalu lama ya Ustadz Syam ya. Keburu ngantuk. Keburu ngantuk nanti katanya. Sayang kok tidur? Ngomong mulu loh. Astagfirullahaladzim. Terima kasih Ustadz Syam untuk Kayak penjelasannya. pengalaman nih. Kok tahu? Oke, jamaah kita lanjutkan lagi karena kita bicara mengenai nafkah batin. Ya, laki-laki memang harus ngasih uang bulanan, tapi perempuan ada juga yang namanya datang bulan gitu kan. Nah, kalau misalnya kondisinya nih, jamaah pasti pengen tahu kan, apalagi jamaah yang perempuan. Si istri lagi datang bulan ya, aku menanya sama Habib Utsman, istri lagi datang bulan Bib. Terus laki-laki tiba-tiba ngasih kode suaminya, mah gitu kan. Nah, namanya manusia kan ada dikasih syahwat gitu ya. Betul. Tiba-tiba kayak aduh, si suaminya tuh kayak aduh, kayak gak bisa menahan itu gitu. Ada gak sih amalan atau yang harus dilakukan nih sesuai syariat Islam nih untuk bisa menahan itu Habib Utsman? Ini ada caranya tapi agak berat. Kayaknya Berat banget. berat banget.
Setelah yang satu ini aja deh. Setelah yang satu ini aja ya. Gak lama kok. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.